PT LIB dan PSSI ternyata tak akur, pantas liga tak jalan-jalan. Persib rencanakan uji tanding dengan tim Malaysia dan Singapura. Beberapa berita dari klub Liga 1 serta serba-serbi Piala Dunia, semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kelanjutan kompetisi tanah air nampaknya masih akan abu-abu, meskipun kabarnya Polri akan berikan jawaban soal keputusan Liga tanggal 2 Desember 2022, belum ada berita tersebut. Tapi terlepas dari diizinkannya atau tidak, kami melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan Liga 1 sulit digelar di Desember ini. Yang pertama, lelet. Ketika pihak Polri tak memberikan izin liga lantaran beberapa persyaratan tak dipenuhi seperti verifikasi stadion, PT LIB baru bergerak untuk cek kondisi stadion yang akan digunakan. Lah, kemarin-kemarin kemana aja cuy? Kok udah berani ajukan stadion yang akan dipakai padahal belum diaudit? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin auditnya? Terlihat lelet kan? Jadi terkesan PT LIB dan PSSI ini udah kayak kebo, dicambuk baru jalan. Yang kedua, tak sejalan. Sejak perombakan di tubuh PT LIB, PSSI seolah tak suka pada PT LIB yang baru. Terbukti sejak rapat RUPS PT LIB dilangsungkan dan memilih jajaran baru sementara ya, PSSI seolah lepas tangan soal liga. Terbukti dari beberapa kali rapat dengan Menpora dan sejumlah instansi terkait, PSSI yang diwakili sekjennya Yunus Nusi tak sekalipun memberikan saran atau masukan soal kelangsungan liga. PSSI justru sibuk cari stadion untuk gelaran AFF. Disinilah terlihat jika PSSI kurang suka dengan susunan PT LIB yang baru. Kenapa ya? Yang ketiga adalah sponsor. Sejak Liga 1 dihentikan, BRI selaku sponsor utama tak lagi mengucurkan dana pada PSSI. Begitu pula dengan Indosiar sebagai sponsor broadcast pun tak mengucurkan dana pada PSSI. Bahkan kabarnya PSSI tak punya uang sama sekali untuk biaya operasional PSSI. Hal ini pun sempat diutarakan oleh pelatih timnas Sintayong yang mengatakan jika program TC di Bali pun 30%-nya dibiayai oleh Bali United lantaran PSSI tak punya uang. Sementara PT LIB berniat cari sponsor untuk lanjutkan liga, namun terbentur kontrak dengan sponsor-sponsor lama. Seperti contoh, PT LIB akan bekerja sama dengan MNC Group soal penayangan Liga 1, tapi terbentur karena kontrak PSSI dengan Indosiar yang masih ada. Sialnya, uang kontrak ini dipegang oleh PSSI. Pertanyaannya adalah, uang dari denda-denda klub selama ini selama gelaran liga ya, kemana tuh ya? Kan dari pekan 1 hingga pekan ke-11 saja denda yang dibayar oleh klub-klub Liga 1 dan 2 itu hampir mencapai 3 miliar rupiah loh. Kemana duitnya? Kok PSSI bilang nggak punya duit? Aneh. Nah, dari 3 faktor inilah yang membuat Liga 1 nampaknya akan sulit digelar kecuali PSSI KLB dulu. Dengan begitu nanti akan ada pengurus baru dan kemungkinan akan membawa sponsor baru. Oke, kita bahas poin 2, yakni PSSI tak sejalan dengan PT LIB yang baru. Kenapa ya? Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, sejak ia dipilih jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule sudah bertekad akan membawa Indonesia ini naik level,
bukan cuma timnas tapi juga liganya. Segala upaya termasuk melobi pihak-pihak tertentu yang bisa digait untuk jadi sponsor PSSI pun dilakukan oleh PSSI. Tapi PSSI kesulitan dapat sponsor dan menggait pihak-pihak tersebut. Hingga sampai-sampai PSSI berhutang pada sejumlah klub seperti Bali United, Persib Bandung, dan Arema FC. Hutang-hutang ini katanya digunakan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia dengan menggelar TC ke berbagai negara. Nah, karena hutang-hutang inilah juga yang membuat PSSI seolah condong ke satu atau dua klub saja, dengan harapan klub-klub yang meminjamkan hutang pada PSSI ini memberi kemudahan pada PSSI. Nah, lalu apa hubungannya PSSI tak suka dengan PT LIB yang baru? Saat PT LIB masih dipimpin oleh Ahmad Hadian Lukita, diketahui Lukita tak memiliki klub, dan ternyata kabarnya Lukita lah yang berhasil meminjam uang pada Persib untuk PSSI, lantaran Lukita ini asal Bandung dan dekat dengan Persib. Tapi setelah Lukita dicopot, Persib menagih hutang pada PSSI dan terpilihlah Ferry Paulus yang notabene dari Persija. Seperti diketahui, Ferry Paulus ini saat masih di Persija tak terlalu baik hubungannya dengan Iwan Bule maupun dengan Peter Tanuri dari Bali United. Bahkan Ferry Paulus sempat bersitegang dengan Iwan Bule saat Persija terkena denda di 2020 lalu. Maka dari itu Ferry Paulus mundur dan digantikan oleh Muhammad Prapanca yang notabene lebih dekat dengan Iwan Bule. Nah, jika Liga 1 digelar sebelum KLB, otomatis ada kecurigaan jika Ferry Paulus akan lebih condong ke Persija. Sementara rencana awal PSSI musim ini yang jadi juaranya itu adalah Arema atau Bali United. Sementara jatah Persija itu musim depan. Inilah yang disinyalir membuat hubungan PSSI dan PT LIB merenggang. Bahkan kabarnya Ferry Paulus sempat menghubungi 100 brand atau merek dagang di Indonesia agar mau jadi sponsor Liga dan Liga bisa dijalankan. Namun mereka terbentur dengan sponsor-sponsor lain yang dipegang oleh PSSI. Ruwet kan? Politik kalau udah menggelayuti di sepak bola, riuh ini mah. Kita ke berita klub-klub Liga 1. Dari Persib Bandung. Persib Bandung sudah yakin Liga tak bisa digelar sebelum PSSI KLB, seperti yang diutarakan oleh Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar. Apa saya bilang, nggak mungkin kan Liga bisa dijalankan kalau PSSI belum KLB? Ya udahlah, KLB aja dulu, baru Liga dijalankan. Yakin semuanya pasti setuju kalau PSSI udah KLB, Liga pun pasti diizinkan, ujar Umum Muhtar. Untuk itu, Persib pun kabarnya akan kembali mencari lawan untuk uji tanding. Tapi lantaran sulitnya dapat lawan uji tanding, Persib pun terpaksa gelar game internal saja. Tapi ada kemungkinan Persib akan uji tanding, tapi bukan dengan tim atau klub Indonesia, tapi klub-klub asal Malaysia atau Singapura. Hal ini disampaikan oleh pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria. Kita saat ini yang paling relevan itu cuma lakoni game internal saja, tapi kita pun coba cari lawan untuk uji tanding. Kita sudah kirimkan permohonan pada sejumlah klub di Indonesia, tapi belum ada respon. Akhirnya kita berencana akan uji tanding dengan tim luar, bisa jadi dari Malaysia atau juga dari Singapura, ujar Yaya Sunaria. Dua tim luar negeri yang kabarnya akan uji tanding dengan Persib adalah Kuala Lumpur City dari Malaysia dan Lion City Sailor dari Singapura. Dua tim ini dipilih lantaran ada hubungannya dengan Persib. Seperti Kuala Lumpur City pernah diperkuat dua pemain Persib, yakni Deddy Kusnandar dan Ahmad Jufrianto. Sementara Lion City Sailor dipilih lantaran pemilik Lion City, yakni PT C Limited, diketahui bekerjasama dengan salah satu perusahaan milik bos Persib, Glenn Sugita. Di sisi lain, pelatih Luis Mia kabarnya mendapat pesan dari pelatih timnas Sintayong. Pesan itu adalah agar mempersiapkan 6 pemain Persib untuk sewaktu-waktu dipanggil ke timnas lagi. 6 pemain ini adalah Robby Darwish, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, Febri Haryadi, Beckham Putra, dan Victor Igbonevo. Tapi menurut Luis Mia, Persib hanya akan izinkan 3 pemain saja yang berangkat. Seperti contoh, jika Kakang, Ferdi, dan Robby yang pergi, maka Beckham, Febri, dan Victor tak akan dilepas.
Begitupun sebaliknya. Dari Arema, Aremania kabarnya akan membawa kasus Kanjuruhan ke jalur hukum dengan mengaitkan dua pasal, yakni pasal 338 soal pembunuhan dan pasal 340 yakni pembunuhan berencana. Dan dua pihak yang akan dilaporkan adalah pihak Arema dan pihak Polri. Oke, jika ini pasal 338 memang benar, ini pembunuhan meskipun secara tidak langsung. Tapi jika ini pasal 340 yakni pembunuhan berencana, berarti ada satu pihak lagi dong yang harusnya jadi tersangka, yakni oknum supporter. Kan pasti dong, nggak mungkin supporter turun ke lapangan kalau nggak ada yang nyuruh atau ngompor-ngomporin. Nah, kalau ini pembunuhan berencana seperti yang dituduhkan, tersangkanya ya Arema, Polri, dan oknum supporter. Karena tanpa tiga pihak ini nggak mungkin ada pembunuhan berencana. Nah, siapa nih dari pihak supporter yang mau dijadikan tersangka? Dan jika terbukti Arema terlibat dalam rencana ini, maka bukan main-main loh ancamannya. Kalau di Liga Italia di tahun 2012 juara bertahan Liga Serie A kala itu Juventus harus terdegradasi ke Serie B lantaran kasus Calciopoli atau pengaturan skor dan perjudian. Nah, ini kan lebih parah kasusnya, yakni penggulingan kekuasaan, pengacauan kompetisi, dan pembunuhan berencana. Maka jika berkaca pada statuta FIFA, tim-tim yang terlibat dalam tindak pidana, maka sanksinya adalah dilempar ke 3 kelas di bawahnya, atau tim tersebut akan dibekukan selama 3 musim, dan sanksi terberat adalah tim tersebut dibubarkan secara permanen. Nah, berani nggak Aremania laporkan Arema dengan pasal 340 pembunuhan berencana dan penggulingan kekuasaan serta pengacauan kompetisi? Resikonya Arema FC yang nggak bakalan ada lagi, dan kalian mau nggak mau dukung Arema yang satunya. Dari serba-serbi Piala Dunia, mega bintang sekaligus kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo akhirnya resmi berlabuh ke klub Saudi Arabia Al Nassr. Ronaldo dikontrak selama 2 musim di klub ini dengan rincian gaji sebagai berikut: Rp420.000 per detik, Rp25 juta per menit, Rp1,5 miliar per jam, Rp61 miliar per minggu, Rp258 miliar per bulan, atau setara 3,2 triliun per tahun. Dengan demikian, CR7 kembali jadi pemain dengan gaji termahal sejagat. Sebelumnya CR7 pun pernah meraih sebagai pemain termahal dunia pada tahun 2009 lalu bersama Real Madrid, yakni sekitar Rp1,3 triliun per tahun. CR7 sendiri mengaku saat ini ia sudah tak butuh trofi Eropa apapun. Yang dibutuhkan hanya satu trofi, yakni trofi Piala Dunia. Maka otomatis yang dipikirkan CR7 saat ini adalah masa depan finansialnya. Ya iyalah, kecuali gelar Piala Dunia, semua gelar udah pernah diraih sama Mang Dodo. Jadi kalau umur udah 37 tahun, ya paling ngumpulin duit buat masa depan, ya kan? Berbeda cerita dengan striker jangkung dan gaik milik AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Pemain Swedia berusia 41 tahun ini kabarnya akan meneruskan karirnya sebagai pelatih dan salah satu pemilik AC Milan. Ibra sendiri saat ini selain masih aktif jadi pemain, Ibra pun tercatat sebagai asisten pelatih Stefano Pioli di AC Milan. Ibra sendiri sudah memiliki lisensi kepelatihan B UEFA dan dalam waktu dekat akan mengambil lisensi UEFA Pro. Dan kabarnya Ibra akan mencoba melakoni karir kepelatihannya di klub-klub Liga Asia dulu, bahkan salah satunya Liga Indonesia. Ada, jangan deh kalau ke Indonesia mah nggak bakal ada yang sanggup bayar gaji. Liganya aja nggak jelas gini.